Jadi pada tahun 2025 ini tidak ada yang namanya jalur undangan. Halo sahabat belajar semuanya, bertemu lagi di channel ini. Video kali ini kita akan membahas SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita pahami dulu istilah-istilah yang akan digunakan. Ada yang namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ada yang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ada yang namanya UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer. Ada yang namanya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi pada tahun 2025 ini tidak ada yang namanya jalur undangan. Jadi tidak ada yang namanya jalur undangan pada tahun 2025 ini. Yang ada adalah SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Tahun-tahun sebelumnya juga sama. Ada yang namanya SNPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Atau kadang disebutkan Senampaten, SNPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang SNPMB dan SNBP ini. Untuk masuk ke portal SNPMB, kita cukup ketikkan aja nanti di Google SNPMB. Seperti ini. Kemudian kita klik aja ini, link resminya. Kita tunggu, ini dia. Sahabat semuanya, snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kita akan melihat menu-menunya. Banyak sekali menu-menu di sini. Info terkini, unduhan jadwal, UTBK, SNBT, kemudian ada SNBP, SNPMB, kemudian portal SNPMB. Kita coba lihat dulu jadwal. Biar kita tahu nanti tanggal-tanggal penting. Ini jadwalnya. Pengumuman kuota sekolah 28 Desember. Jadi sudah bisa dilihat kuota sekolah. Masa sanggah 28 Desember 2024 sampai 17 Januari. Registrasi akun SNPMB sekolah 6 Januari sampai 31 Januari 2025. Jadi saat sekarang belum bisa kita lakukan registrasi akun SNPMB sekolah. Karena belum tanggal 6 Januari. Kemudian pengisian PDSS oleh sekolah mulai dari 6 Januari. Sama dengan registrasi tadi. Registrasi akun SPNB siswa 13 Januari sampai 18 Februari. Kemudian pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari. Tentunya 2025 semuanya ya. Kemudian pengumuman hasil 18 Maret 2025. Jadi waktunya sudah dekat. Masa unduh kartu 4 Februari sampai 30 April 2025. Berikutnya jadwal UTBK. Bisa sahabat baca sendiri. Seluruh kegiatan ditentukan dimulai dan diakhir pukul 15.00 WIB atau pukul 3. Pukul 3 maka dia sudah berakhir sesuai dengan jadwal-jadwal tadi. Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan atau pendaftaran ulang dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju. Ini bagi yang sudah lulus tentunya nanti. Ini tanggal-tanggal penting kita sudah selesai pada menu ini. Sekarang kita masuk ke portal SNPMB. Ini portalnya, sahabat semuanya, ini registrasi akun. 28 Februari nanti dimulai. Sini nanti tentu kalau sudah 28 Februari kita bisa masuk ke dalam ya. Kita lihat berikutnya. SNPMB. Ini SNPMB. Istilah-istilahnya ini tadi sudah ya, fungsinya dan tujuannya tidak kita lihat. Kemudian kita masuk ke SNBP. Informasi umum. Ini dia.
ketentuannya. Yang ini ketentuan. Kemudian di sini dijelaskan di informasi umum tadi ya. Kalau kita lihat ada diberitahukan minimal 20% itu ya. Kalau kita back, kita lihat di sini diberitahukan prinsip-prinsipnya, kemudian fungsi, kemudian tujuan, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bagian yang ini. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah. Jadi, minimum 20%, artinya boleh lebih dari 20% dengan biaya ditanggung pemerintah. Itu ya, sahabat semuanya. Nah, kita back. Kita sekarang masuk ke kuota sekolah. Untuk pencarian berdasarkan lokasi bisa juga berdasarkan NPSN. Misal, tidak tahu NPSN-nya, ini kita pilih provinsi aja. Provinsinya, misalnya ini kita ambil Sumatera Utara. Misalnya tidak tahu NPSN-nya. Kemudian masukkan kota atau kabupaten asahan. Maka akan tampil seluruhnya di seluruh kabupaten asahan. Ini dia sahabat semuanya ya. Nama-nama sekolahnya bisa dilihat akreditasinya dan kuotanya. Kalau B itu 25%. Siswanya nanti yang bisa mengikuti. Ya, nanti kita bahas tentang eligible. Kemudian ada ini nilai B juga akreditasinya 25% bisa dibaca sendiri. Ini dari madrasah aliyah ya dimulai. Yang biasa itu berdasarkan abjad ya. Nah, ini ada yang tidak terakreditasi ya. Dan seterusnya ini ada juga yang A, 40% kalau A. Sahabat-sahabat semuanya, ini saya gulir ke bawah, biar kelihatan. Ini bagian SMA, ya. SMA ini udah masuk. SMA Negeri 2 kisaran ini. Akreditasinya A, 40%. SMA Negeri 1 Tanjung Balai, A juga 40%. Ya, dan seterusnya ini, SMA Negeri 2 Meranti, ini dia. Kita lihat dulu SMA Negeri 3 kisaran. SMA Negeri 3 kisaran. Ini A 40%. Ya, bisa dilihat di sini, diklik. Nama sekolah, NPSN, akreditasi, kadaluarsanya tahun 2026. Nah, tahun 2026. Jadi 2025 harus sudah siap-siap lah ini berkas. Dicicil-cicil untuk nanti 2026 untuk didaftarkan akreditasi. Persen kuotanya 40%. Jumlah siswa, ini yang kelas 12 tentunya. 228. Kuota siswa 92. Jadi 92 siswa bisa mengikutinya. Kita tutup. Bisa juga ngelihat sekolah-sekolah lain. Misalnya SMA Negeri 1 kisaran ini kita klik. Akreditasinya A ini. Dan luarsanya tidak ditampilkan ya. Persen kuotanya ini 40%. Jadi siswanya itu ada 347 yang kelas 12. Tentunya yang terdata. Kuota siswa 139. Tentunya dari 40% tadi. Sahabat semuanya. Demikian juga dengan sekolah yang lain ya. Kalau kita lihat misalnya SMA Negeri 2 Kisaran. Kita lihat nih SMA Negeri 2 Kisaran. Ya. Akreditasinya A, kadaluarsanya belum dia buat, persen kuota 40%, jumlah siswa 359, sehingga kuota siswa yang bisa mengikuti 144. Oke, sahabat semuanya ya. Jadi bisa ngelihat kuota sekolah. Selesai dari sini, kita back dulu. Ya, jadi bisa dilihat masing-masing ini. Kuota tadi sudah. Yang ini untuk monitoringnya nanti. SN, PMB, monitoring, finalisasi data sekolah, tentu ini belum ya. Belum kelihatan dia. Nah, karena belum dilaksanakan ya. Ini PTN, daya tampung program studi jalur SNBP tahun 2024.
daya tampung belum, ya, masih ditutup juga, informasi daya tampung masih ditutup. Nanti pada saatnya bisa dilihat ini daya tampung untuk masing-masing perguruan tinggi negerinya ya yang akan dituju. Kemudian kalau pengumuman tentu belum ya. Di sini pengumuman yang tahun sebelumnya 2024. Jadi nanti sahabat-sahabat semuanya bisa ngelihat pengumumannya dari link-link ini. Ini yang 2024. Pengumuman kelulusan SNBP 2024. Nah, atau bisa juga nanti melalui akun yang sudah dimiliki. Oke, sahabat semuanya, ini dulu penjelasan singkat atau video singkat tentang SNPMB. Mudah-mudahan bermanfaat.